Halo semuanya. Ya, pada video kali ini kita akan menyelami salah satu teknik paling krusial dalam dunia bioinformatika, yaitu apa? Itu adalah molecular docking. Jadi, bagi kalian yang sedang akan mengerjakan tugas akhir, penelitian farmasi, atau sekedar penasaran bagaimana cara kerja obat di tingkat molekuler video. Nah, video ini itu sangat tepat untuk kalian. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, jadi kita harus tahu sih apa sebenarnya molecular docking itu. Nah, secara sederhana teman-teman, docking itu adalah metode komputasi yang digunakan untuk memprediksi orientasi dan posisi terbaik dari suatu molekul kecil yang biasa kita sebut dengan ligand. Nah, jadi ketika berikatan dengan makromolekuler seperti protein atau reseptor. Nah, jadi bayangkan ketika kita sedang menyusun sebuah puzzle yang paling pas atau seperti sebuah kunci yang mencoba masuk ke dalam lubang gemboknya. Jadi kita itu ingin melihat seberapa kuat dan seberapa akurat mereka bisa saling menempel. Nah, untuk selanjutnya, kita setelah mengetahui apa sih itu molecular docking. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya ada dua yang teman-teman. Yang pertama itu memprediksi afinitas ikatan. Jadi, kita ingin tahu seberapa stabil ikatan antara ligan dan protein tersebut, semakin stabil atau semakin rendah energinya. Nah, biasanya semakin baik potensi senyawa tersebut itu semakin kandidat obat. Nah, untuk tujuan yang kedua itu memahami untuk mekanisme interaksi. Jadi molecular docking itu kita bisa melihat atom mana saja yang saling berinteraksi. Apakah ada ikatan hidrogen atau interaksi hidrofobik di sana. Nah, itu membantu kita memahami cara kerja obat dalam menghambat atau mengaktifkan fungsi protein di dalam tubuh kita. Berikutnya komponen docking. Kami mengambil protein 1 qkm dan ligand curcumin. Tahap umum docking yang pertama persiapan makromolekul, yang kedua persiapan ligand, yang ketiga penentuan koordinat grid box, yang keempat proses running docking, dan yang terakhir visualisasi hasil interaksi. Hasil yang diharapkan dari molecular docking ini adalah ditemukannya potensi curcumin sebagai penghambat enzim 1 qkm melalui parameter energi dan interaksi molekuler yang stabil. Cara narasi, curcumin diharapkan memiliki energi bebas Gibbs atau delta G yang rendah atau negatif, yang menandakan kekuatan ikatan yang stabil dan mampu menandingi efektivitas obat kontrol seperti allopurinol. Selain itu, secara visual, curcumin harus mampu masuk tepat ke dalam kantong pengikat enzim dan membentuk interaksi spesifik, seperti ikatan hidrogen dengan residu kunci asam glutamat 802 atau arginin 880. Jadi, keberhasilan menunjukkan bahwa secara geometris, curcumin pas menempati saluran aktif enzim, sehingga mampu menghambat aktivitas katalis 1 qkm dalam memproduksi asam urat secara efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan anggota Ginta Bagaskoro dengan NIM 2402111014 dan Muhammad Tarik Rizkiansyah dengan NIM 2402111012, Prodi Pendidikan Biologi semester 3 Universitas PGRI Madiun. Disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah biologi molekuler dengan dosen pengampu Dr. Pujiati SSI MSI. Di sini kami akan menjelaskan praktek tentang molecular docking. Untuk langkah yang pertama, kita buka web PDB protein. Setelah itu, cari protein yang akan diambil. Kelompok kami mengambil protein 1 qkm. Setelah protein yang kita pilih ketemu, klik download files dan pilih dalam bentuk dokumen legacy PDB format. Setelah di-download protein yang dicari, untuk langkah yang kedua, kita unduh nyawanya pada web PubChem. Cari di Google web PubChem-nya. Setelah itu, klik paling atas sendiri.
Setelah masuk di webnya, pilih senyawa yang akan kita gunakan. Kami menggunakan senyawa curcumin. Setelah dipilih senyawanya, klik bagian download dan pilih download dengan 3D conformer ke bentuk SDF. Untuk langkah yang ketiga, scroll ke bawah sampai ketemu di Names and Eventiverse. Ada bagian Smiles. Setelah itu kita copy rantainya. Setelah di copy tadi rantainya, kita buka web Y2Drug. Sebelum masuk ke Y2Drug, jika belum mempunyai akun, kita bikin akunnya terlebih dahulu. Tetapi jika sudah, kita langsung masukkan akunnya. Setelah login, klik predict new component. Setelah itu, klik Smiles, kemudian Ctrl V atau paste pada bagian kolomnya. Setelah di Ctrl V atau paste, klik bagian Get Prediction. Berikut ini adalah hasil dari Get Prediction senyawa curcumin, di mana semakin melebihi 0,7 maka senyawa tersebut akan bekerja secara spesifik. Untuk langkah yang keempat, kita akan melakukan Swiss Adme. Cari web Swiss Adme di Google terlebih dahulu dan klik paling atas sendiri. Setelah masuk di webnya, kita Ctrl V atau paste rantainya tadi. Pada bagian Enter a list of smell here dan klik Run. Setelah itu tunggu beberapa saat kemudian hingga hasilnya keluar. Setelah hasilnya keluar, scroll ke bawah. Di sini hasilnya akan seperti ini, di mana syarat Lipinski itu ada 5, yaitu yang pertama, beratnya itu tidak lebih dari 500 Dalton. Yang kedua, ikatan donor hidrogennya tidak lebih dari 5. Yang ketiga, ikatan aseptor hidrogennya tidak lebih dari 10. Yang keempat, log P-nya tidak lebih dari 4,15. Yang kelima, molar reflektivitas atau reflektivitas molarnya itu tidak berada pada rentang 40 sampai 130. Setelah itu, kita cek satu persatu hasilnya. Yang pertama, kita cek pada bagian berat senyawanya. Diketahui, senyawa curcumin ini memiliki berat senyawa sekitar 368,38, yang artinya berarti beratnya memenuhi syarat Lipinski, yaitu harus di bawah 500 Dalton. Yang kedua, kita cek pada ikatan donor hidrogennya. Diketahui, senyawa curcumin ini memiliki ikatan donor hidrogennya berjumlah 2, yang artinya berarti donor hidrogennya memenuhi syarat Lipinski, yaitu tidak lebih dari 5. Yang ketiga, kita cek pada ikatan aseptor hidrogennya. Diketahui senyawa curcumin ini memiliki ikatan aseptor hidrogennya berjumlah 6, yang artinya berarti ikatan aseptor hidrogennya memenuhi syarat Lipinski, yaitu tidak lebih dari 10. Yang keempat, kita cek pada log P-nya. Diketahui senyawa curcumin ini memiliki jumlah log P sebanyak 3,27, yang artinya berarti log P-nya memenuhi syarat Lipinski, yaitu tidak lebih dari 4,15. Yang kelima, kita cek pada molar reflektivitasnya. Diketahui senyawa curcumin ini memiliki jumlah molar reflektivitasnya sebanyak 102,80, yang artinya berarti molar reflektivitasnya memenuhi syarat Lipinski, yaitu tidak berada pada rentang 40 sampai 130. Jadi artinya senyawa yang kita pilih yaitu senyawa curcumin ini bisa dilakukan untuk proses docking. Untuk langkah yang kelima, kita akan melakukan preparasi protein. Yang dilakukan yaitu yang pertama, membuka aplikasi Moe. Yang kedua, klik open pada bagian kanan dan cari file kita yang dari PDB protein tadi, berupa protein 1 kkm, di mana berperan sebagai reseptor pada saat pendockingan. Yang ketiga, pada bagian ignore, checklist waters, dan setelah itu klik OK. Dilakukannya preparasi tersendiri itu untuk menghilangkan air dengan tujuan meningkatkan spesifikasi interaksi antara reseptor dan ligannya. Yang keempat, pada kanan atas klik bagian quick grab
Setelah itu pastikan region to RMS gradiennya itu 0,10 dan setelah itu klik OK. Yang kelima, tunggu beberapa saat hingga tulisan di sebelah kiri itu hilang. Yang keenam, setelah tulisannya hilang dan dapat kita lihat hasil kerjanya pada kanan atas bagian SVL. Yang ketujuh, setelah itu close pada bagian ini, pada sebelah pojok kiri atas, klik file save, kemudian kita bisa mengubah namanya menjadi hasil preparasi protein 1 km dan setelah itu klik OK. Untuk langkah yang keenam, kita akan melakukan preparasi senyawa curcumin. Yang dilakukan yaitu yang pertama pada kanan atas, klik bagian open dan pilih file senyawa yang tadi. Di sini kita dapat melihat bentuk senyawa curcuminnya. Yang kedua, pada kiri atas, klik bagian compute, setelah itu klik energi minimize. Di sini, kita bisa melihat gradiennya dan kita bisa mengubahnya menjadi 0,01. Yang ketiga, setelah itu klik force field dan klik fix charge dan klik OK. Di sini mengalami sedikit perubahan. Untuk bisa kita preparasikan sampai senyawa uji ini yang akan kita docking nantinya bersama dengan molekul protein 1 km. Yang keempat, pada kiri atas klik bagian file dan setelah itu save. Kita bisa mengubah namanya menjadi hasil preparasi senyawa curcumin. Dan pada bagian bawah checklist pada periodic box dan setelah itu klik OK. Di sini kita telah menyimpan data hasil preparasi senyawa uji yang akan kita docking selanjutnya. Selanjutnya kita akan melakukan proses pendockingan. Yang pertama kita lakukan yaitu kita klik open, terus kita cari file dari hasil preparase protein tadi. Nah, pada hasil protein ini, preparasi protein 1 qkm, di bagian kiri atas itu ada menu compute, maka kita klik docking. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita akan memilih tempat penyimpanan filenya. Kita beri nama file yaitu kita pilih untuk tempat penyimpanan yaitu di download, maka kita beri nama hasil docking. Kita klik OK, lalu kita klik run. Nah, pada proses ini kita tunggu beberapa saat sampai hasil dari pendockingan protein tadi itu muncul. Untuk hasil docking sudah keluar di sini, teman-teman. Kita lihat pada kolom RMSD refine. Nah, di situ sudah memenuhi syarat di mana nilainya kurang dari 2. Maka kita cari nilai yang terkecil yaitu pada nomor keempat atau percobaan keempat. Nah, untuk nilai S-nya, nah di sini sudah bernilai negatif, teman-teman. Jadi semua sudah nilai negatif. Maka semakin negatif pada nilai S-nya, maka semakin kuat dan semakin erat ikatan antar ligan dan reseptornya. Untuk selanjutnya kita buka lagi pada menu
pertama tadi, pada gambar hasil dari preparasi protein. Nah, kita kembali lagi ke menu compute dan kita pilih pada ligand interaction. Nah, di sini kita dapat lihat ikatan hidrogennya yang garis putus-putus itu. Nah, ikatan antara atom hidrogen HO dan ada juga histamin, glutamin, dan lain-lain. Sedangkan ikatan yang tidak ada garis putus-putusnya itu disebut ikatan hidrofobik. Nah, habis ini kita akan melihat energi yang dihasilkan. Nah, pada menu itu kita checklist semuanya. Yang dari distance dan energi kita checklist dan kita klik apply. Nah, di sini kita dapat lihat ikatan yang paling kuat itu adalah ikatan antara hidrogen dengan histamin, yang mana hasilnya adalah negatif 4,6. Jadi semakin negatif hasilnya, maka semakin kuat dan semakin stabil ikatan yang terbentuk. Nah, selanjutnya jika ingin di-download ikatan hidrogen dan histaminnya, nah lalu kita klik pada export page. Nah, di sini kita beri nama, ya, yaitu hasil docking. Lalu kita klik OK, lalu kita klik print. Nah, di sini kita cari tempat untuk penyimpanannya hasil dari docking yang tadi. Kita beri nama hasil docking. Kita klik save. Nah, lalu akan muncul hasil dari penyimpanannya berbentuk PDF seperti ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.